jelas sudah bahwa arti dan pengertian sejatinya hak di dalam hak asasi manusia adalah pertama-tama sebagai hak dari bahasa Arab yang artinya benar, kebenaran. Bukan pertama-tama sebagai hukuk, atau dalam bahasa Arab itu satu yang sekedar sah untuk dituntut atau diklaim supaya penuh sebagai milik kita. Sebagaimana persepsi umum yang ada tentang arti hak dalam sistem hukum. Jelas-jelas hukuk hanya turunan dari hak, dari benar gitu, hakikat. Dasar hak asasi manusia adalah hak, hakikat, kebenaran sejati. Bukan sesuatu yang baru mau dituntut agar ada di dalam diri kita manusia. Bukan hanya dihasilkan oleh konsensus masyarakat. Penetapan hak-hak asasi manusia sebagai konsensus masyarakat, sebagaimana semua produk hukum, itu hanya kelasiman proses formalnya. Tetapi kebenaran hak asasi manusia itu sendiri tidak sekadar sesuatu yang dihasilkan oleh konsensus masyarakat itu. Kebenaran hak asasi manusia bukan sesuatu yang baru nanti diberikan kepada manusia oleh suatu institusi masyarakatnya. Dasar hak asasi manusia haruslah kebenaran objektif mengenai makhluk manusia. Dan syukurlah bahasa dari umumnya bangsa manusia masih mengabadikan penjelasan yang tegas itu. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu dalam bahasa Arab, kata hak adalah berarti benar, kebenaran suatu konsep, namun juga berarti klaim berdasar kebenaran yang wajib dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab. Misalnya, hak warga berarti wajib bagi negara untuk menjamin dan memenuhi hak tersebut gitu. Bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab kata hak, gitu, menjadi hak. Sementara untuk sinonim hak dan kebenaran dalam kosakata Indonesia tinggal kita jumpai pada akar kata hakikat. Gitu. Dalam bahasa Inggris kata right pun berarti hak dan juga berarti benar. Begitu juga dalam bahasa sejumlah negara Eropa kontinental, recht dalam bahasa Belanda gitu. Hak asasi manusia adalah hakikat manusia. Ini adalah soal kebenaran. Kebenaran mengenai manusia. Hakikat manusia. Dalam istilah filsafat pengetahuan atau epistemologi, kebenaran dengan dasar objektif manusia. Hanya dengan memenuhi kebenaran itulah, maka seseorang dapat memenuhi secara objektif kemanusiaan sejatinya. Hak-hak asasi manusia adalah kebutuhan hakiki makhluk manusia. Jadi itulah standar minimal untuk kondisi makhluk manusia. Hak-hak asasi manusia adalah meminjam Macpherson. Macpherson itu mengatakan hak asasi manusia, human right itu adalah sesuatu yang tanpa itu orang tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menegakkan hak-hak asasi manusia dengan demikian bagi orang beragama harus dimengerti sebagai memperjuangkan kebenaran dari Tuhan, Allah pencipta manusia. Tidak boleh kurang dari itu. Tidak ada alasan apapun bagi umat beragama manapun untuk tidak menjadi pejuang kebenaran dari Allah Sang Maha Benar. Selanjutnya, untuk dapat menjamin penegakannya, hak-hak asasi manusia dijadikan isi hukum positif. Tetapi di sini sebagai isi hukum, hak asasi manusia jadi lebih dimaknai sekadar sebagai hak atau sebagai milik sah setiap warga yang dapat dituntut bila terkurangi atau terlanggar. Nah, konsekuensi logis dari itu, hak asasi manusia pun menjadi bersifat minimal. Ya, minimal.
sudah minimal dibekukan pula, distabilkan, karena harus sesuai dengan sifat dan fungsi hukum. Padahal hak asasi manusia bersifat dinamis, berkembang terus, berkembang sesuai kondisi makhluk manusia yang terus-menerus berkembang dalam budaya yang dibikin oleh manusia itu sendiri. Hak asasi manusia harus dihayati sebagai sesuatu yang bersifat dinamis, harus dikembangkan terus-menerus, bukan pasal-pasal mati yang diabadikan dalam kondisi yang begitu-begitu saja terus. Konsep hak asasi manusia bahkan harus mendasari pengembangan sistem pembangunan manusia seutuhnya, yang pula terus-menerus menyempurna menuju idealnya manusia, individu insan kamil. Sedang sebagai masyarakat, mereka adalah masyarakat dengan budaya cinta kasih. Pribadi-pribadi yang penuh kebajikan, berani, bertanggung jawab, setia, rajin, rendah hati, tekun, kooperatif, proaktif, produktif, dan seterusnya semua kebajikan. Dan keunggulan, berdaya kreatif, cerdas, berdaya kritis, kuat, berwawasan luas, sehat, menguasai keterampilan teknologi, dan lain-lain. Masyarakat yang setiap generasi akan membangun peradaban yang setingginya. Itulah. Jadi dengan HAM, hak asasi manusia, itulah masyarakat membangun peradaban setinggi-tingginya dengan tetap berjangkar pada fitrah atau sifat asali manusia yang hakiki. Hak asasi manusia ditegakkan melalui dua jalur hukum, yaitu hukum yang mewajibkan penyelenggara negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak minimal setiap warga, dan hukum yang mewajibkan negara untuk menyelenggarakan pembangunan manusia seutuhnya secara semaksimalnya. Yang disebut pertama itu adalah standar minimal, standar yang tidak boleh tidak. Sementara pembangunan manusia terus-menerus mencapai taraf-taraf idealnya insan, melahirkan masyarakat manusia yang beriman dan berwatak pengasih, seturut sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Manusia-manusia yang berdaya kreatif tinggi, cerdas, kuat, kaya ilmu pengetahuan, menguasai semua teknologi. Problem konseptual yang buntu dalam konsepsi hak asasi manusia selama ini sangat berpengaruh negatif pada penilaian terhadap harkat dan fungsi konsep hak asasi manusia itu sendiri. Walaupun di sisi lain ia luar biasa disakralkan, diagungkan. Hak asasi manusia yang ada selama ini padahal mengandung sejumlah kekeliruan fatal. Penilaian terhadap fungsi hak asasi manusia secara menyeluruh sering mengalami penyerongan, ketidakmemadaian yang disebabkan oleh konsep hak asasi manusia itu sendiri yang memang masih berisi sejumlah kekeliruan fundamental yang fatal. Konsep hak-hak asasi manusia yang masih penuh kekeliruan dan kekurangan itu selama ini sudah diperlakukan seperti ayat-ayat suci yang sempurna. Segala kekurangan dan kekeliruan itu sayang sekali tidak pernah dikoreksi dan masih dipelihara terus sampai hari ini. Salah kaprah yang sudah ikut dikeramatkan bersama kekeramatan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Beberapa di antaranya bisa langsung kita tunjuk berikut ini, yaitu kita bisa sebut mengenai hak milik atas tanah dan hak berpartai politik di dalam sistem kekuasaan lembaga penyelenggara negara. Tanah tidak boleh menjadi
entitas yang berhubungan dengan warga berdasar status hak milik. Apalagi dikukuhkan sebagai hak asasi. Hak milik itu dikukuhkan sebagai hak asasi. Segala problematika buntu yang sedemikian banyak berkenaan persoalan hukum tanah, hukum agraria, itu akan terus makin banyak dan buntu seiring kelangkaan lahan dalam perbandingannya dengan populasi penghuni bumi yang terus-menerus bertambah seturut deret ukur. Semuanya itu berpangkal dari salah kaprah tentang hak asasi manusia yang terlalu dilebih-lebihkan sampai mencakup hak atas tanah. Tanah adalah ruang dalam semesta, milik seluruh umat ciptaannya sampai generasi-generasi seterusnya dan selamanya. Ruang semesta harus dibedakan dengan sejumlah kubik, sekian kubik zat kimiawi yang kita sebut tanah. Karena tanah sebagai zat kimiawi dapat diciptakan manusia dan boleh diperdagangkan. Tetapi lahan atau ruang semesta tidak boleh dikangkangi atas dasar hak milik atau hak asasi dalam bidang milik tanah. Ini salah kaprah sudah ribuan tahun. Dan di awal abad zaman-zaman modern, salah kaprah itu semakin dikukuhkan oleh filsafat politik John Locke yang memang kita tahu berwibawa itu. Maka salah kaprah itu pun menjadi abadi. Setidaknya nyaris abadi. Begitu pula hak berpartai politik dalam lembaga kekuasaan negara. Rapuhnya penegakan hukum, kacaunya tata negara, dan banyak adalah akibat tak difungsikannya lembaga representasi rakyat sebagai lembaga kekuasaan tertinggi untuk perwujudan asas kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi yang menjalankan tugas utama pengawasan. Ya. Dewan rakyat memang tak mungkin bisa diharapkan untuk boleh dipercaya memegang kedaulatan tertinggi itu. Karena sudah kondisinya sudah direcokin oleh kehadiran partai-partai itu. Jadi Dewan Rakyat memang tak mungkin bisa diharapkan untuk boleh percaya memegang kedaulatan tertinggi yang mengatasi sepenuhnya kekuasaan pemerintahan maupun kekuasaan peradilan. Selama majelis ini hanya dikendalikan oleh oligarki berlatar segala kepentingan melalui cengkraman partai-partai. Bercokolnya partai di lembaga-lembaga penyelenggaraan negara tersebut adalah akibat salah kaprah pengertian hak asasi manusia dalam bidang politik. Berserikat atau berpartai dan ikut memerintah negara memang adalah hak sivil dan politik yang didasarkan pada kebutuhan asasi manusia. Tetapi partai itu sendiri tidak memiliki hak asasi untuk memerintah negara. Karena hak asasi hanya melekat secara individu pada manusia, tidak melekat secara kolektif manusia. Arah maupun daya daulat parlemen selama ini sudah selamanya sangat-sangat dimerosotkan oleh partai-partai yang saling memecah belah arah pengawasan maupun kendali penyelenggaraan negara. Selama ini dan nyaris selamanya, benteng besar yang kokoh dari salah kaprah mengenai hak asasi manusia, yaitu faktor-faktor kesakralan dan paradigma kebebasan besar itu sudah dimelanturkan, sudah dingawurkan. Hakikat hak bebas berserikat itu sudah dimelanturkan dan dingawurkan. Telah terlanjur membentuk teori baku
bahwa berpartai politik dalam sistem lembaga kekuasaan penyelenggara negara itu adalah bagian dari hak asasi dan terintegrasi secara hakiki dalam sistem demokrasi. Padahal tidak. Tidak ada hak asasi kolektif. Hak asasi manusia adalah bersifat individual. Akibatnya, yang paling kecil pun dari akibatnya adalah tak kurang dari oligarki. Menjadi tidak mungkinnya secara struktural penegakan keadilan dan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Itu akibat yang paling kecil, oligarki, yang membajak, mensabotase, melumpuhkan secara struktural proses peradilan dan penegakan hak asasi manusia. Demikian pula salah kaprah lainnya dalam proses pelaksanaan hak asasi manusia yang diakibatkan oleh sejumlah salah kaprah yang menggumpal besar dalam terlalu kokoh itu. Misalnya hak mengajukan pendapat, right of speech, yang menimbulkan masalah konseptual buntu. Misalnya berkenaan dengan penyebaran fitnah. Itu kejahatan. Itu selalu, tapi bertabrakan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Provokasi yang menimbulkan kerusuhan umum, pornografi dan segala isi komunikasi yang merusak moral generasi muda, dan lain-lain sebagainya. Sampai penyebaran informasi yang masih menjadi rahasia aparat negara demi melancarkan misi negara dan bangsa. Itu semua bertabrakan. Sudah sangat banyak kajian yang bahkan bersifat filosofis untuk mengatasi problematika konseptual sekitar hak asasi manusia itu. Namun selama ini terus buntu dan buntu terus. Masih banyak sesungguhnya kekeliruan dalam konsepsi hak asasi manusia yang masih ada selama ini. Semua masalah dan akibat parah itu diakibatkan landasan hak asasi manusia yang digunakan selama ini salah dan bahkan sering memang tak ada karena dikira tak dibutuhkan. Itu. Hak asasi manusia dikira adalah teori kunci keramat yang sudah selesai sempurna. Tinggal ditegakkan, diperjuangkan mati-matian. Hak asasi manusia yang sebenarnya, yang memang mutlak dibutuhkan, harus dipahami dan itulah yang ditegakkan.